Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sukses, semoga harimu menyenangkan. Sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah permainan yang cukup sangat bersejarah sepanjang masa, bahkan belum pernah terjadi sampai sekarang ini. Catur antara Bobby Fischer dan Donald Byrne, yang juga dikenal sebagai Game of the Centuries, sering dianggap sebagai salah satu permainan catur terbaik sepanjang masa. Dalam pertandingan ini, Bobby Fischer, yang pada saat itu masih berusia 13 tahun, membuat gerakan yang brilian dan mengesankan dengan meriamnya setelah mempertaruhkan menterinya. Yang membuat penonton pada saat itu gempar, dan orang tua Bobby Fischer yang hadir pada saat itu terharum, sambil meneteskan air mata. Pertandingan antara Bobby Fischer dan Donald Byrne diadakan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1956. Pertandingan ini berlangsung selama kejuaraan catur New York Selatan. Bobby Fischer, yang pada saat itu masih berusia 13 tahun, merupakan peserta termuda dalam kompetisi tersebut. Di sini Donald Byrne mencoba kuda F3, dan Bobby Fischer respon kuda F6, tanda perkenalan Zukertort. C4, G6, balasan dari Bobby Fischer mencoba melakukan fianchetto. C3, G7, D4, dan langsung Bobby Fischer melakukan rokade. Sangat berhati-hati untuk melawan orang tua ini, tapi bukan takut, tapi sangat berhati-hati. Donald Byrne melanjutkan gajah F4, Bobby Fischer mencoba membuka permainan. Donald Byrne melanjutkan menteri B3, berusaha ingin menjatuhkan pion D. Langkah yang lebih baik seharusnya benteng ke petak C1, meletakkan benteng di tempat yang kemungkinan akan terbuka. Dengan kesalahan ini, Bobby Fischer mempermalukan orang tua ini, yang tidak bisa dilupakan sepanjang perjalanan. Bobby Fischer menerima pertukaran pion, setelah menteri makan pion, sehingga menteri putih sudah melangkah 3 kali dengan buah yang sama. C3, menjaga petak D5, dan E4, kuda D7, benteng D1. Setelah kuda B6 menyerang menteri terus melangkah untuk keempat kalinya. Inilah yang membuat Donald Byrne semakin kehilangan tempo. Sedangkan Bobby Fischer sudah mengamankan raja, sedangkan putih belum mengamankan raja. Ini diakibatkan karena menteri putih selalu melangkah. Berlanjut gajah G4, lagi-lagi orang tua ini melakukan kesalahan yang sangat konyol, dengan gajah G5 adalah langkah blunder. Sedangkan kalau kita lihat di atas papan, masih ada perwira putih yang belum berkembang sejauh ini, selain belum juga mengamankan raja. Setelah di posisi ini, Bobby Fischer mulai melepaskan langkah pengorbanan yang pertama kalinya, yang sangat berlian, dengan kuda A5, menyerang menteri. Orang tua ini juga mengetahui apa dampak langkah pengorbanan dari Bobby Fischer, sehingga dia memilih menteri A6 menghindari langkah pergorna dari Bobby Fischer, yang baru berusia 13 tahun pada saat itu. Banyak penonton yang geleng-geleng kepala pada saat itu, karena Donald Byrne tidak mengambil kuda di petak A4. Biar kita jelaskan, apa dampak bila Donald Byrne memilih mengambil kuda. Posisi Raja Putih sekarang ini belum melakukan rokade. Kunci untuk memonitor semua hal ini berada dengan pion E4. Kita lanjutkan karena setelah kuda makan pion, tempo menyerang menteri dan gajah secara bersamaan. Gajah makan pion juga menyerah menteri, dan dilanjutkan kuda makan menteri. Setelah gajah makan menteri, E8, E2, kuda makan kuda. Setelah gajah menghindari ancaman benteng, pertukaran gajah dengan kuda pion makan, sehingga Bobby Fischer unggul 1 pion, selain pion-pion putih terpisah satu sama yang lain. Sangat jenius, hal ini telah diketahui oleh Donald Byrne, sehingga dia tidak tertarik langkah pengorbanan dari Bobby Fischer. Setelah tidak mau makan kuda, Bobby Fischer melanjutkan pertukaran kuda pion makan dan kuda makan pion. Di sini Bobby Fischer mengizinkan gajah makan pion. Setelah menteri menghindari ancaman gajah, dinisi Donald Byrne menyadari kalau dia telah terlambat untuk mengamankan raja, sehingga dia menolak pertukaran gajah dengan benteng. Lagi-lagi langkah pengorbanan dari Bobby Fischer, kuda makan pion, langkah yang sangat brilian. Di sini Donald Byrne tidak menerima makan kuda, karena dia melihat langkah selanjutnya benteng akan meluncur ke petak E8. Justru Donald Byrne memilih gajah C5 menyerang menteri, benteng E8 skat, memaksa raja harus melangkah. Setelah di posisi ini, justru Bobby Fischer dia tidak menyelamatkan menteri dari ancaman gajah, sehingga membuat penonton pada saat itu gempar dan geleng-geleng kepala. Menjawab langkah yang sangat brilian untuk sekian kalinya gajah E6.
Anda juga bisa melakukan hal ini di saat bermain catur, melihat posisi benteng sekarang ini, yang sudah menjaga file A, dan kedua benteng yang sudah terhubung satu sama lain. Sedangkan gajah hitam menjaga diagonal petak terang, sedangkan kuda berperang untuk melakukan skat. Setelah di posisi ini, Donald Byrne memutuskan gajah makan menteri. Pamannya Bobby Fischer, yang mendukung penuh Bobby Fischer untuk mengikuti audisi tersebut, gemetar dan keringat dingin. Sangat kecewa melihat aksi Bobby Fischer. Tapi dia tetap tenang, mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam pertandingan tersebut. Malahan sebaliknya pendukung Donald Byrne, pada saat itu sedikit banyaknya. Sebagian yang mengeluarkan gigi, ada yang berkata, "Koh, bocil ikut mengikuti audisi sebesar ini, apa mereka tidak keliru?" Tapi, terlihat wajah Bobby Fischer pada saat itu masih terlihat tenang, tanpa ada tekanan sama sekali, walaupun dia telah kehilangan menteri di atas papan. Permainan berlanjut. Bobby Fischer melanjutkan gajah makan gajah skat, sehingga tidak ada lagi langkah dari putih, terkecuali raja harus melangkah. Dan kuda E2 skat, raja F1 juga langkah terpaksa, dan Bobby Fischer melanjutkan kuda makan pion. Sehingga tidak ada langkah terkecuali raja Donald Byrne, harus kembali ke petak G1. Kuda E2 lagi-lagi skat, raja juga kembali ke petak F1. Kuda C3 skat, raja untuk sekian kalinya kembali ke petak G1. Dan Bobby Fischer melanjutkan pion makan gajah tempo menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman benteng, lagi-lagi langkah brilian dari Bobby Fischer, benteng A4 menyerang menteri, tidak memberikan putih untuk mendapatkan tempo atau bernafas. Permainan berlanjut, menteri makan pion, lalu kuda makan benteng, sehingga permainan sedikit unggul. Hitam melihat benteng Donald Byrne masih dalam keadaan karantina. Permainan berlanjut, pion H3, memberi jalan bagi raja agar benteng dapat keluar dari karantina. Bobby Fischer melanjutkan benteng makan pion, raja H2, kuda makan pion mengambil pion-pion Donald Byrne satu persatu. Donald Byrne menyederhanakan permainan. Bobby Fischer menerima pertukaran benteng. Kuda makan, gajah D5 memberikan tekanan dengan pion G2. Kuda F3, E4, menteri B8 mencegah ancaman gajah ke petak D6, dan B5, H4, H5, kuda E5, raja G7 menghindari pining dari menteri. Raja G1, gajah C5 skat, raja F1 dan kuda G3 skat, memaksa raja ke petak E1, dan gajah B4 skat. Coba perhatikan papan catur sekarang ini, kuda berperang menjaga petak F1, sedangkan benteng berperang menjaga barisan kedua, sedangkan kedua gajah berperang untuk menggiring raja putih di dunia akhirat. Setelah langkah terpaksa raja D1, gajah B3 skat, memaksa raja harus masuk ke petak C1, dan dilanjutkan kuda E2 skat. Sebetulnya di posisi ini, sudah bisa Donald Byrne menyerah, tapi dia masih saja lanjutkan permainan raja B1, dan kuda C3. Setelah raja kembali ke petak C1, dan ditutup benteng C2, dan Donald Byrne terkena sendok aspal beton. Setelah permainan selesai, ibunya Bobby Fischer, bernama Regina Wender, tidak berhenti mengeluarkan air mata, dan diikuti rasa bahagia, sedangkan paman Bobby Fischer, langsung mengangkat Bobby Fischer, dan mencium sambil tersenyum. Rasa gemetar yang dia alami tadinya, semua terlepas setelah permainan sudah selesai. Inilah, membuktikan bagi kita apabila ada anak-anak kita yang mempunyai bakat dan hobi, mulai memahami catur, berikan dukungan dan mengajarin anak tersebut.